Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel materi Matematika Sekolah Dasar bersama Bu Erna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jarak, waktu, dan kecepatan. Selamat mengikuti. Jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak biasanya menggunakan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Namun dari satuan panjang ini yang lebih sering digunakan adalah kilometer dan meter. Sedangkan waktu nanti biasanya menggunakan satuan waktu yaitu jam, menit, atau detik. Sedangkan kecepatan biasanya menggunakan satuan penggabungan antara satuan jarak dan satuan waktu seperti kilometer per jam atau meter per menit dan sebaliknya. Nah, pembiasan ini menjadi ciri khas ya nanti ketika kita ketemu soal cerita. Jika dalam soal itu ada pakai satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya, berarti itu adalah jaraknya. Sedangkan jika dia nanti memakai satuan waktu, jam, menit, dan detik, berarti itu adalah waktu. Sedangkan jika dalam soal itu satuannya adalah penggabungan dari keduanya seperti kilometer per jam atau meter per menit, berarti itu adalah nilai kecepatannya yang diketahui. Oke, kita masuk ke catatan rumus. Rumusan untuk menentukan jarak, kecepatan, atau waktu. Nah, kita lihat dalam gambar ini, di tabel ini adalah sebuah gambaran satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Perlu diketahui bahwa antara jarak, kecepatan, dan waktu adalah tiga satuan yang berbeda, namun dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan kita perumpamakan, dia adalah sebuah segitiga besar yang dibagi menjadi tiga bagian. Nah, kita letakkan yang dari tiga bagian ini, nilai yang terbesar nilainya adalah jarak atau dilambangkan dengan J. Sedangkan kecepatan dan waktu nilainya atau besarnya adalah sama. Nah, ketiga ini saling mempengaruhi. Nanti kita akan bisa menemukan soal yang ditanyakan jaraknya atau kecepatannya atau waktunya. Nah, berarti untuk menentukan mencari apa yang dipertanyakan tadi, kita harus tahu rumusannya masing-masing. Nah, kita bisa lihat dengan penggambaran segitiga ini, seandainya kita tutup J-nya, jaraknya. Nah, kita lihat jika J-nya ditutup, berarti tinggal K dan W, kecepatan dan waktu. Karena posisinya sejajar, maka untuk menghitungnya adalah tinggal kita kalikan kecepatan dikali dengan waktu. Sedangkan kalau kita misalnya mencari kecepatannya, kita lihat posisinya adalah tinggal J dengan W dan posisinya atas bawah. Berarti atas bawah ini adalah dibagi. Maka untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau kita tutup W-nya, waktunya, atau ingin mencari waktunya, maka rumusannya adalah tinggal jarak atas bawah dengan kecepatannya. Berarti jarak dibagi kecepatan. Atau kita simpulkan rumusannya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ingat, tanda bagi sama dengan tanda per. Sedangkan untuk mencari waktu, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita ingat rumusannya ya. Yuk kita lihat pembahasannya dalam contoh soal pertama. Menghitung kecepatan. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B yang berjarak 360 km dalam waktu 4 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, untuk menjawab cerita ini, kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Kita mulai yang pertama, sini ada bilangan yaitu 360 dalam satuan panjang, yaitu 360 km. Berarti ini adalah jaraknya. Yang diketahui adalah jaraknya, yaitu 360 km. Sedangkan yang kedua, ada bilangan dengan satuan waktu, yaitu 4 jam. Berarti ini adalah waktunya. Sebanyak
4 jam. Jika sudah ada jarak dan waktu, berarti yang ditanya adalah kecepatannya. Maka kita jawab kecepatan sama dengan, kita ambil rumusnya, yaitu jarak dibagi waktu. Kita masukkan nilainya, jaraknya adalah 360 km dibagi dengan waktunya 4 jam, maka sama dengan 360 dibagi 4 sama dengan 90. Satuannya adalah kilometer dibagi jam, maka menjadi kilometer per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 90 km per jam. Lanjut, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah bus berangkat dari Bandung pukul 8 waktu Indonesia Barat menuju Jakarta. Jarak Bandung-Jakarta 252 km. Jika bus tersebut tiba di Jakarta pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, dari cerita ini kita cari tahu apa yang diketahui. Kita mulai dari yang pertama. Di sini kita ambil yang termudah, yaitu ada istilah 252 km. Ingat, pakai satuan panjang kilometer berarti itu adalah jaraknya. Berarti yang pertama adalah diketahui jaraknya adalah 252 km. Nah, yang kedua, kita cari apa yang diketahui, apakah waktu atau kecepatannya. Nah, ternyata di sini hati-hati ya, ada istilah pukul 8.00 dan 11.30. Ini bukan waktu. Ingat tadi ciri dari waktu adalah dia memakai satuan waktu, yaitu jam, menit, atau detik. Tetapi dalam soal ini dia tidak memakai satuan itu. Tapi walaupun ini menunjukkan waktu, tapi ini bukan waktunya, tapi keterangan waktunya. Berarti waktunya belum ada. Kita harus cari tahu dulu waktunya itu berapa lama. Kalau diketahui waktu berangkatnya pukul 8.00, sedangkan waktu tibanya adalah pukul 11.30, berarti berapa lama waktunya? Nah, untuk mencari berapa lama waktunya, mencari waktu adalah tinggal kita kurangi saja. Waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Berarti kita buat coretan sini ya. 11.30 dikurangi dengan 08.00. Maka kita kurangi. Ini satuan waktu, ini adalah menitnya, ini adalah jamnya. Nah, untuk pengurangan waktu, kita kurangi antara satuan menit dengan menit, jam dengan jam. Berarti 30 menit dikurang 00, berarti dia tetap 30 menit. Sedangkan jamnya adalah dari 11 dikurang 8 adalah 03. Berarti sama juga waktunya adalah 3 jam 30 menit. Atau kalau kita singkat sama juga dengan 3,5 jam. Ini adalah waktunya. Jadi dalam soal ini diketahui adalah jaraknya 252 km dan waktunya adalah 3,5 jam. Nah, sekarang tinggal ditanyakan. Karena sudah ada jaraknya, sudah ada waktunya, berarti berapa kecepatannya? Maka untuk menjawab kecepatannya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tinggal kita masukkan nilainya, maka sama dengan jaraknya adalah 252 km dibagi waktunya adalah 3,5 jam. 3,5 jam. Maka sama dengan, lalu bagaimana berhitungnya? Kalau seperti ini, nah karena ini adalah ada nilai pecahannya, maka untuk berhitungnya adalah kita mengingat kembali, yaitu pembagian pecahan. Pembagian pecahan adalah syarat soal harus pecahan biasa, berarti semua kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 252, semua bilangan bulat jika dirubah menjadi pecahan biasa adalah per 1 dibagi 3/1/2, ini adalah pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. Ingat prosesnya, ini dikali
2 kali 3 lalu ditambah dengan 1. 2 kali 3 6 ditambah 1 menjadi 7. 7 per 2. Berarti kita menghitung 252 per 1 dibagi 7 per 2. Untuk menghitung pembagian pecahan, kita ubah kembali menjadi perkalian pecahan. Yaitu tanda bagi kita rubah jadi tanda kali, tetapi pecahan yang di belakang harus dibagi. Jadi rubah kembali menjadi 252 per 1 dikali, tanda bagi berubah ya jadi tanda kali, tapi ini dibalik, 7 per 2 menjadi 2 per 7. Maka sama dengan kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 152 dikali 2, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 5 adalah 10, tulis 0 simpan 1, 2 kali 2 adalah 4 tambah 1 menjadi 5 per 1 kali 7 berarti per 7. 504 per 7 artinya 504 dibagi 7, maka hasilnya adalah kita kembali di sini 504 dibagi 7, 7 dibagi 5 dibagi 7 tidak bisa, pakai 2 angka 50, terkali 7 dekat dengan 50 adalah 49, yaitu 7 kali, kita kurangi 50 kurang 9 sisa 1, turun 4 menjadi 14, 14 bagi 7 adalah 14, yang mendekati hasilnya adalah 14 itu 2 kali, kurangi 14 kurang 14 habis. Hasilnya adalah 72. Jadi kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 72 km per jam. Seperti itu. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Silahkan share jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.